Kemarin gue datang ke bioskop nih. Bioskop apa tuh? Gue datang ke salah satu bioskop favorit gue di Jakarta. Kenapa bioskop ini menjadi favorit gue? Karena bioskop ini arsitekturnya kok jadul banget ya. Masih kayak terasa Belanda banget gitu. Jadi gue mikir apakah ini bioskop pertama di Jakarta? Lu tau nggak bioskop apa itu? Metropol. Betul sekali. Yang dulu namanya Megaria, terus jadi Metropol, jadi Megaria, akhirnya jadi Metropol lagi. Pas banget nih Bang Dal. Kenapa pas banget? Kali ini kita akan membahas sejarah bioskop di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya di Batavia tapi. Bioskop itu sejauh-jauh yang gue tahu ya akhirnya layar tancap. Ada bioskop-bioskop independen lah. Akhirnya bioskop sekarang ya lebih dikenal dengan nama-nama besar, 21 CGV. Tapi gue gak tahu nih kapan nih bioskop pertama kali masuk ke Indonesia. Setelah gue cari-cari ternyata sebenarnya bioskop itu datang dari perusahaan Belanda. Tahun 1900 akhir tuh bioskop datang ke Indonesia. Tapi kualitasnya sebenarnya masih sederhana dan kurang bagus lah. Layarnya masih getar-getar gitu. Iya getar-getar. Terus bikin mata sakit ya. Gue pernah baca-baca tuh. Iya. Bikin orang yang nonton matanya sakit gitu katanya. Tapi emang menarik perhatian gara-gara kan itu sesuatu yang baru kan. Ternyata emang kualitasnya kurang bagus, jadi orang-orang sebenarnya kurang suka gitu. Nah, itu tahun berapa bang? 1900 akhir. Kalau nggak salah namanya tuh dulu penayangannya bang, bukan bioskop kan? Gambar hidup bang. Gambar hidup ya. Ya. Jadi dulu namanya gambar hidup guys. Belum disebut kata-kata bioskop, masih gambar hidup. Kan katanya kan kurang laku lah itu kan. Tapi para perusahaan ini punya strategi. Jadi membaginya dengan 3 kelas. Jadi ada kelas orang Eropa, kelas 1 itu paling mantap lah. Paling mantap, posisinya paling enak gitu ya. Paling enak. Kelas 2 ini Asia Timur lah, kayak Cina, India, Arab ya gitu-gitu. Terus yang ketiga itu pribumi baru. Tapi ada lagi tuh dalam kasta pribumi, ada pribumi yang mulia lah bisa dibilang kan, keturunan Raden apa-apa. Artinya pribumi paling rendah pedagang gitu. Tapi kan dulu tandanya ada 3 kelas kan. Nah itu ada masalah pembayaran gimana? Kayak kalau sekarang kan kita mau duduk di A, B, C sampai paling bawah itu sama aja kan biaya harganya. Kelas 1 kan si ini kan siapa? Belanda. Orang-orang Eropa lah. Ya, Eropa. Mereka sebenarnya paling mahal. Paling mahal. 1 gulden. Terus yang kedua kelas Asia Timur, para Cina, India, orang Arab 0,5 setengah ya. 0,5 gulden. Pribumi itu 0,25. Paling murah emang. Paling murah emang. Gulden itu mata uang Belanda di abad ke-17 kalau gue nggak salah. Sebenarnya ada sih alasan lain kenapa perusahaan Belanda yang ngebagi 3 itu tadi untuk membuat kebijakan harga kan sebenarnya. Harga dan politik mereka lah. Iya, dan politik mereka. Tapi gue juga pernah baca ya hal yang menarik soal penayangan sinema atau bioskop di Batavia zaman dulu tuh. Sebenarnya juga ada loh guys badan sensor. Gue lupa nama badan sensornya apa. Tapi ada badan sensor juga. Banyak film-film Belanda yang datang atau film Eropa lah yang datang ke Indonesia itu malah menunjukkan hancuran moral Belanda gitu. Karena pribumi ini ngeliat Belanda sebagai sosok yang ya penguasa bangsa Arya yang paling tinggi, paling mulia gitu lah. Tapi pas film Belanda atau film Eropa dibawa ke Indonesia, banyak dari film itu malah menunjukkan kemerosotan moral kayak orang Belanda yang orang Eropa yang suka cerai, orang Belanda yang suka main cewek. Pribumi itu dulu sempet kayak anjing Belanda kayak gini tata ya. Jadi ada lembaga sensor waktu itu. Jadi sempet tuh ada bioskop di mana ya pribumi kita yang terlalu rendah kastanya. Nah itu sampai mungkin dulu tuh kalau nggak salah cuma nggak boleh masuk gitu karena ngelihat film Eropa yang ternyata malah menunjukkan kemerosotan moral orang Eropa itu kocak sih menurut gue. Sebenarnya dari zaman dulu tuh ada lembaga sensor untuk mengatasi hal itu. Fun fact ya. Itu fun fact trivia aja sih. Lembaga sensor udah ada ternyata dari zaman dulu. Cuma di zaman Jepang itu waktu penjajahan Jepang kelas 1 itu ditiadakan dan ada bioskop yang khusus orang Jepang sebenarnya. Kita skip ke bagian Orde Baru nih. Soalnya bagian Orde Baru ini perkembangan paling pesat. Orde Baru kan orientasinya pembangunan. Bioskop rame khususnya tahun 70-80. Film-film Indonesia juga naik juga. Terus IKJ baru ada. Waduh, si IKJ ini. IKJ Yang gue tahu nih di tahun 70-an ini itu banyak teater independen kan. Jadi dulu saking banyaknya film Indonesia, banyak bioskop independen tuh kayak Orion, Paramount. Itu banyak karena dulu filmnya persorangan sebetulnya. Jadi di film Indonesia banyak didistribusikan buat teater independen. Ya makin meledak lah, makanya itu menjawab kenapa tadi ada Golden Age of Cinema di Indonesia tahun 70-an. Kayak kalau kita bicara tahun 70-an ya aktris aktor juga lagi gila-gila ya. Slamet Raharjo, Christine Haki, Ninik El Karim, sutradaranya juga banyak nih ya, Abbas Akub, Asrul Sani. Gitu kan zaman-zaman Golden Age, benar-benar Golden Age emang. Kan tahun 87 mulai rame konsep-konsep Cineplex gitu. Nggak ada yang cuma di kota-kota doang, tapi di daerah-daerah yang lebih kecil gitu. Udah mulai ada tuh konsep-konsep Cineplex. Cineplex itu maksudnya dalam sebuah gedung ada banyak layar gitu.
Oh, maksudnya kompleks layar. oh layar gitu. Kayak sekarang lah, zaman sekarang udah semua udah Cineplex sih. Iya sih. Nah itu udah mulai sebenarnya kesadaran berarti udah dari tahun 87. Sebelum 87 sih sebenarnya. Itu yang mulai 21 sebenarnya. Oh tadi Wan. 21 yang mulai. Di zaman Orde Baru itulah mulai bermunculan. Bioskop itu ya. Sampai sebenarnya ada bioskop yang sangat terkenal di Indonesia yang tadi lu masukin. Oh, Yang lu cerita tadi tuh. bioskop ini ya, Kelapa Gading. Bukan. Oh, Metropol. Itu Metropol. gokil sih. Gedungnya emang keren juga dan jadiin cagar budaya. Tapi Metropol tuh dari zaman dulu emang udah jadi bioskop atau dulu pernah jadi gedung lain ya? Sebenarnya kan itu udah dari tahun 32 sebenarnya. Oh, gedungnya. Iya, Dari bioskop juga tuh. udah bioskop juga. Masih bioskop Metropol pakai bahasa Belanda. Metropol. Bioskop Metropol. Metropol tuh sempat ada pergantian nama berkali-kali kan sebenarnya. Iya. Kenapa tuh nih? Ya pertama kan namanya bioskop Metropol pakai bahasa Belanda. Iya. Terus sejak Orde Baru ada apa sentimen anti Barat, digantilah namanya jadi Megaria. Megaria. Berubah lagi Metropol 21. Terus akhirnya sekarang Metropol. Sekarang kan jadi Metropol XS1 kan. XS1. Iya. Oh, gitu. Gokil itu. Dulunya itu lu sempet tahu gak kenapa dia tuh jadi dari zaman dulu tuh jadi gedung bioskop specifically gitu. Nggak tahu bang. Lu tahu kawan? Kagak. Telepon dosen. Apa ya dari dulu jadi gedung bioskop ya emang karena tujuan entertainment aja gitu. Karena coba kalau kalian datang ke bioskop Metropol, coba deh cek itu benar-benar masih otentik banget. Dari lorongnya, dari lampunya, dari jendelanya itu masih kayak benar-benar gedung zaman Belanda. Dan gue sih seneng ya ada bioskop yang peninggalan Belanda tapi dijadikan cagar budaya yang bisa dinikmati semua orang dan jejak historisnya masih terekam gitu di bioskop itu. Malah kalau kalian lihat lampu atas itu cantik banget Metropol tuh. Jadi karena gue suka nonton di Metropol untuk kayak ya merasakan aja orang dulu tuh 100 tahun lalu juga pernah nonton di situ gitu. Keren itu. Tapi bioskop sempat sepi di tahun 90-an. Kenapa nih? Penyebabnya adalah satu. Televisi. Iya televisi bener. Televisi. Dan tahun 98 juga. Mas 98 ya kita semua tahu apa terjadi. Iya. Kerusuhan. Setelah itu ada kesadaran untuk membuat ciptakan aliran baru film sinema Indonesia. Hingga akhirnya sampai sekarang. Dan sekarang bioskop gimana nih keadaannya? Sekarang bioskop sebenarnya lebih ke banyak brand-brand gitu nggak sih? Selain 21 nih, XS1 ada CGV, Cinepolis dan ada Flix lagi. Iya, Flix. Ada tuh di mall itu. Lu nonton tuh ya? Pernah sekali. Bagus. Enak sih. Enak ya? Ada gereja soalnya. Tapi yang sangat saya sayangin nih, gue sebagai ini ya orang biasa gitu, gue sangat sayangi kenapa di zaman sekarang tuh nggak ada lagi bioskop independen kayak zaman Orde Baru. Gue tuh sangat sayangkan karena semakin banyak bioskop semakin terdistribusi film Indonesia dan ekonomi juga semakin berputar gitu. Apalagi kalau bioskop independen itu kan pemiliknya beda-beda ya, nggak di monopoli lah gitu. Menurut gue itu harus bangkit lagi sih. Tapi kan sekarang banyak ini apa layar-layar alternatif, Bang Dal. Kayak ini sama screening Kinesaurus gitu. Kinesaurus gitu-gitu. Tapi itu menurut gue kurang komersil dalam artian nggak semua orang tahu, nggak semua orang bisa menjangkaunya gitu. Filmnya juga film-film yang art gitu dikurasi banget gitu Di ya. sisi lain malah bagus juga sih itu, memberikan ruang kepada film-film seperti itu. Cuman menurut gue krisisnya kita adalah kita juga perlu banyak mendistribusikan film komersil yang ada di bioskop. Mungkin kalau di Jakarta udah banyak layarnya ya. Harga yang murah juga banyak. Cuman di daerah-daerah lain di Indonesia menurut gue perlu dibanyakin lagi sih layar-layar independen. Dan emang bioskop bisa dibilang kurang ya di Indonesia. Iya. Kalau dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia. Iya, kurang banget. Dan masih terlalu terpusat di kota-kota gede. Iya, benar. Itu belum terlalu tersebar gitu. Sementara yang makanya gue sayangi di tahun 70-an banyak itu bioskop independen di daerah-daerah. Itu yang semua orang bisa nonton film-film warkop kan dulu tuh. Film-film 80-an di Jaka Sembung, Pengabdi Setan gitu-gitu kan. Dulu sangat meriah karena layar-layar independen itu gitu. Dan teknologi juga akan semakin maju. Iya. Sekarang memudahkan ya. Iya. Sekarang maksud gua teknologi di bioskop sekarang nih udah canggih-canggih banget. Ada IMAX, Iya.
terus ada Starium, 4DX, ya. Itu kan Ada- kalau semakin sebaran. ada apa lagi, Dolby Atmos. Atmos. Dan sebenarnya menurut gue ya kedepannya itu akan semakin banyak teknologi baru yang menunjang kita seakan-akan kita di dalam filmnya gitu, semakin mendekat terhadap realitas dalam film. Itu potensi bioskop ke depannya. Seperti kata Andre Bazang. Apa kata Tara Pasang? Jadi simpelnya sih Andre Bazang bilang kalau teknologi film itu akan semakin dekat dengan realitas. Realitas. Kita semakin obses pada realitas. Makanya layar makin gede. Terus ada kacamata 3 dimensi, Apalagi kalau audio, nonton 4DX kan ada kayak modus Iya. gimmick keluar angin air gitu. air, terus ada musik goyang-goyang. Walaupun banyak yang nggak suka juga sih. Dan mungkin kedepannya juga indera penciuman kita diaktifkan. Di adegan tertentu kita akan mencium bau-bau Tentu ya. ya tertentu menurut gue ya. Oke, jadi gitu sih brief sejarah bioskop di Indonesia gitu. Simpulannya bioskop itu udah lama guys di Indonesia, udah 100 tahun lebih gitu. Cukup cepet ya Cukup persebarannya. cepet sih persebarannya menurut gue. Sinema aja 1895. Iya, 1895 tuh Lumiere Brothers bikin alat sinematograf, ada penayangan perdana tuh di Paris. Bisa dibilang itu kayak bioskop pertama, tapi dia masuk ke Indonesia hanya 5 tahun setelahnya gitu. Itu cukup cepat ya, akhirnya dibawa ke Indonesia. Jadi bioskop tuh sebenarnya udah dalam sejarah kita udah sangat membekas gitu. Karena dia juga bioskop itu kan membawa nilai budaya ya kepada penontonnya. Itu menurut gue memang apa sangat dicintai dari zaman Belanda 1900 sampai sekarang. Masih ramai peminatnya. Jadi itu aja sih untuk video kali ini. Oke. Kalau kalian ada topik yang mau kita bahas, cek di komen aja. Nanti pasti kita bakal lihat, nanti kita pertimbangin. Iya. Nanti kita bahas. Jangan lupa share, like, komen, subscribe, dan ikutin terus video kita. Stay tune di Refleksi Pictures karena berikutnya akan keren. Oke, ciao. Follow kita sampai kita bisa mengundang Joko Anwar ke sini. Oke, ciao. Ciao. Ciao.